Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam podcast kami di pagi hari ini ya, tanggal 26 September ya 2003. Salam sehat ya, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu informasi yang konon katanya ini berdasarkan satu penelitian gitu ya. Jadi ada sedikit aneh ya. Artinya hasil penelitiannya ini di luar pengetahuan umum kita tentang apa, yaitu tentang bangun pagi ya. Dan kemudian saya hubungkan juga dengan betapa susahnya sekarang ini melihat remaja-remaja kita untuk bisa bangun pagi-pagi ya. Bahkan kalaupun mereka bangun pagi bisa menunaikan sholat subuh ya, tetapi ternyata setelah sholat subuh kemudian tidur lagi, dan saya kira ini juga menjadi persoalan ya. Nah, ini hasil penelitian tadi ini sungguh agak membuat saya agak tercengang ya, karena satu hasil penelitian tadi menyebutkan bahwa cukup bombastis, jadi bahwa malas bangun pagi adalah ciri orang pintar ya. Jadi pada podcast hari ini saya ingin mencoba melihat apa sih yang disampaikan dari penelitian ini ya. Jadi penelitian ini yang meneliti adalah seorang psikolog evolusioner ya. Istilahnya psikologi evolusioner Inggris yang bernama Satoshi Kanazawa dan Katja Perina ya, yang mengungkapkan bahwa malas bangun pagi itu sebenarnya adalah tanda orang pintar gitu ya. Nah, bagaimana kemudian hasil penelitian ini, apa sih hasilnya gitu ya. Jadi di dalam hasil penelitiannya ini disampaikan bahwa sulit bangun pagi ini berhubungan dengan menentang kebiasaan nenek moyang. Jadi menurut peneliti Satoshi Kanazawa itu ya, dan Katja Perina tadi, kebanyakan orang zaman dahulu ini tidur lebih awal dan bangun lebih pagi ya. Saya kira kalau saya mencoba mengingat masa lalu kecil saya juga, memang orang zaman dulu ya, orang tua kita ya, nenek kita, kakek kita ya, bahkan mungkin waktu itu kebiasaan sholat subuh juga belum cukup populer ya. Jadi sedikit sekali orang sholat subuh berjamaah di masjid ya. Tetapi ternyata kebiasaan bangun pagi dan tidur lebih awal itu memang terjadi ya. Memang pada waktu itu sering disebut waktu itu listrik juga belum ada gitu ya. Jadi listrik belum masuk desa gitu ya. Jadi memang begitu maghrib ini situasi desa itu betul-betul sepi ya. TV belum ada, ya listrik belum ada gitu ya. Jadi betul-betul sepi, jadi sehingga ya jam 7 malam itu sudah pada tidur semua gitu ya. Baik, jadi dari hasil penelitian itu walaupun menentang norma ya, jadi menurut hasil penelitian tadi itu dapat diartikan jika kamu lebih bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan modern, dan itu merupakan sebuah tanda kepintaran ya. Jadi keengganan untuk
bangun pagi itu justru menunjukkan sebuah inisiatif ya. Jadi keengganan untuk bangun pagi justru menunjukkan suatu inisiatif ya, saat kita mendengarkan keinginan tubuh dan kita tidak mengizinkan tubuh untuk diperintah gitu ya oleh sebuah jam ya. Hal ini menunjukkan sebuah kemandirian. Jadi itu argumennya ya. Kemudian juga menemukan solusi dari ingin tidur lebih lama pun menurut studi ini adalah sebuah logika dasar yang artinya kamu telah mengerti sebab dan akibat gitu ya. Selain menunjukkan tanda-tanda orang pintar, orang yang sulit bangun pagi karena biasanya sering tidur malam pun cenderung lebih bahagia. Jadi kalau saya melihat hasil ini memang ya dari paham kebebasan gitu ya. Jadi memang tidak keluar dari peraturan lama ya, baik itu sebagai tradisi nenek moyang tadi ya. Jadi ibaratnya ya kalau kita mau maju gitu ya, kita mau bahagia dan cara-cara tanda-tanda orang pintar itu yang orang bilang yang kekinian gitu ya. Nah, kemudian juga sebuah penelitian di University of Southampton ya, sorry kalau salah membacanya ya, mengenai pola tidur dari 1229 wanita dan pria. Ini menemukan bahwa jika orang-orang yang tidur malam dan bangun di atas pukul 8 hidup lebih nyaman, lebih bahagia, bahkan berpenghasilan lebih tinggi gitu ya. Nah, inilah satu hasil yang bagi saya tentu saja akan mengejutkan dan saya khawatir ya hasil ini kemudian menjadi pembenaran, menjadi justifikasi dari para remaja kita untuk tetap mempertahankan malas untuk bangun pagi. Tetapi jangan salah ya bahwa ini kan salah satu penelitian ya. Dan penelitian yang lain bukan sedikit ya, mungkin jumlahnya justru lebih banyak yang menyatakan bahwa resiko jadi orang yang tidur lebih lama itu juga lebih berbahaya gitu ya. Jadi meskipun begitu hal ini tidak berarti kamu harus memaksakan terjaga hingga malam dan bangun lebih siang atau tidur lebih lama ya, karena menurut penelitian lain orang yang tidur lebih dari 12 jam itu punya risiko kematian yang lebih tinggi ya. Artinya kebanyakan tidur itu tidak bagus ya, kurang tidur juga tidak bagus ya. Nah, sementara ini kan yang menjadi standar kita adalah yang paling umum adalah 8 jam ya. Bagi remaja pun juga demikian gitu ya. Jadi minimalnya itu ya. Walaupun kemudian banyak juga di Islam itu selalu dikatakan sebenarnya standar ini sepertinya kalau kita mengikuti kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sepertinya terlalu banyak itu ya dengan 8 jam tadi gitu ya. Nah, beberapa studi itu juga menunjukkan jika orang yang bangun pagi itu biasanya lebih sukses. Jadi banyak orang sukses itu ternyata juga karena bangun pagi gitu ya. Karenanya bangun siang atau pagi ya, mungkin tak langsung berpengaruh terhadap karir ya, tapi bagaimana kita mengatur waktu untuk bekerja keras gitu ya. Nah, kalau kemudian kita coba lihat dari perspektif Islam, itu tadi kan hasil penelitian dan mungkin kebudayaan gitu ya. Anjuran untuk bangun pagi ini tentu saja sangat banyak gitu ya. Dan saya memang lebih meyakini ini, jadi sepanjang penelitian itu boleh-boleh saja, tetapi kalau kita bicara tentang agama itu memang tidak kita tidak selalu harus logis dan logika kita yang harus mengikuti aturan tadi atau syariat tadi gitu ya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, setan itu membuat 3 ikatan di tengkuk atau di leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur ya.
Di setiap ikatan, setan akan mengatakan malam masih panjang, tidurlah gitu ya. Nah, jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah satu ikatan gitu ya. Kemudian jika dia berwudu, jadi berzikir dalam artian berdoa kan ya, doa bangun tidur ya, mengingat Allah, ya minimal alhamdulillah gitu ya. Allah masih membangunkan kita gitu ya. Nah, kemudian jika kita lanjutkan dengan berwudu, maka lepas lagi satu ikatan gitu ya. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan terakhir, tiga ikatan tadi gitu ya. Nah, di pagi hari dia akan bersemangat ya dan bergembira. Nah, jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas ya. Jadi ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan Muslim nomor 776 ya. Jadi ini mengisyaratkan bagaimana pentingnya kita bangun pagi. Bahkan kalau setan akan selalu menggoda kita kan gitu ya, dengan tadi ya, dengan kita bangun, kalau kita bangun satu kali ya, dengan kita bangun kemudian berzikir, maka lepaslah satu ikatan ya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, maka ya setan akan menggoda malam masih panjang ya, tidurlah terus gitu ya. Kemudian juga adanya satu riwayat ya dari Ibnu Mas'ud yang pernah berkata di hadapan Nabi SAW, disebutkan tentang seorang laki-laki yang tidur semalaman sampai datang pagi ya. Rasulullah SAW pun bersabda ya, laki-laki itu telah dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Nah, jadi pada riwayat lain di telinganya, jadi bukan kedua telinganya tapi di telinganya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya kita harus bangun gitu ya di pagi-pagi tadi ya. Kalau enggak berarti kita sudah dikencingi oleh setan tadi gitu ya. Nah, ini dua dalil saja tentang kita pentingnya bangun pagi-pagi gitu ya. Jadi saya kira di Islam anjuran kita memang selalu tidur secepatnya dan bangun juga secepatnya gitu ya. Jadi bahkan ada juga ajaran-ajaran atau hadis gitu yang mengatakan Allah itu tidak, atau Nabi ya, tidak suka kalau kita itu sholat Isya yang kita tidur sebelum sholat Isya gitu ya. Dan kemudian setelah sholat Isya kita masih bersendal gurau. Jadi anjurannya begitu sholat Isya ya kita sudah betul-betul meninggalkan aktivitas kita ya, lebih baik kita istirahat gitu ya. Kemudian tapi kita bangun secepatnya untuk melakukan sholat malam ya, sholat yang sangat dianjurkan gitu ya. Demikian ya. Jadi walaupun ada temuan seperti itu, jangan kita kemudian kita terima mentah-mentah. Malas bangun pagi ciri orang pintar. Jadi saya kira sudah terbantah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.